Teman-teman sekalian saya muliakan, ada namanya Hubabah Khadijah. Ini saya jumpa sama beliau di akhir-akhir kehidupan beliau. Saya datang ke Inat waktu itu, ada satu kota di dekat Tarim sana. Sekitar setengah jam aja lah sebenarnya dari Tarim. Saya jumpa sama beliau di akhir Sya'ban. Waktu saya pertama kali pandang wajahnya, saya jadi tahu bahwa ternyata di atas muka bumi ini ada hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Mukanya kita baru pandang aja mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya setiap lihat beliau itu, saya langsung menunduk dalam gitu. Saya bilang, ya Allah, ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Padahal beliau gak ngomong apa-apa. Ini perempuan, waktu ada teman saya datang ke situ, ada teman saya cerita, dia bilang, saya berapa waktu yang lalu datang ke Hubabah Khadijah namanya, Hubabah Khadijah bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu beliau, teman saya nih, ustazah juga, dan beliau lagi sakit tenggorokan. Padahal sebagai seorang ustazah, menyampaikan itu kan harus pakai suara. Jadi itu mengganggu sekali ya kalau sakit tenggorokan, sakit banget gitu. Kayak ada lukanya gitu di tenggorokan, radang sepertinya. Dia datang ke Hubabah Khadijah terus bilang, Hubabah doakan dong, ini nih leher saya nih sakit banget. Buat nelen aja sakit, buat bicara sakit, buat makan lebih-lebih lagi, buat minum aja sakit. Hubabah doakan saya, doakan leher saya ini, tenggorokan saya biar cepet baik gitu. Hubabah Khadijah taruhin tangannya, diusap-usap sambil didoakan, tapi habis itu ngomong begini nih, ma'agal sabrek, katanya gitu. Kamu tuh ya sabarnya dikit amat sih. Yang sabar dong nak. Kalau lagi dikasih sakit tuh tanda Allah lagi cinta sama kamu. Innallaha idza ahabba abdan ibtalah. Allah kalau sedang cinta seorang hamba, dikasihnya sakit hamba tersebut. Kamu tahu enggak? Saya tuh kalau berapa hari enggak dikasih sakit, saya suka angkat tangan, saya tanya sama Allah, ya Allah, saya kok lama enggak dikasih sakit? Apakah artinya engkau lupa pada hambamu ini ya Allah? Cakep bener ya. Orang-orang yang hatinya enggak pernah lagi mencari cinta manusia, enggak tertarik sama cinta siapapun. Hatinya penuh dengan hanya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalian, ketika saya jumpa sama Hubabah Khadijah, itu sebelum saya ada orang dari kampung mana gitu yang juga lagi ngobrol Hubabah Khadijah, lagi ngobrol sama tamunya gitu. Terus beliau nanya, kayak misalnya gitu ya, beliau nanya gini nih, kalian dari mana gitu. Terus orang-orang itu bilang gitu, dia bilang kami Hubabah, misal dari Lok Semawe Hubabah misalnya. Terus Hubabah bilang begini, oh dari sana, saya punya loh temen di sana, namanya misalnya gitu, namanya Salamah, kamu kenal nggak sama dia? Orangnya begini, oh kami kenal Hubabah, oh gimana tuh kabarnya? Orangnya mukanya langsung kayak kelihatan sedih gitu, terus bilang, maaf Hubabah, itu yang namanya Hubabah Salamah itu sekarang sudah meninggal dunia, maaf Hubabah, gitu. Hubabahnya begitu dengar, oh meninggal, Masya Allah senengnya. Saya di sudut ruangan bengong. Ada gitu orang, diceritain bahwa ada orang lain meninggal dunia, dia bilang, ya ampun senengnya. Itu kan konsepnya tuh saya nggak pahami waktu itu. Konsep pecinta sangat suka untuk berjumpa dengan yang dicinta. Pecinta sangat rindu untuk berjumpa dengan yang dicinta. Itu konsep itu belum saya pahami teman-teman. Konsep pecinta sangat suka untuk berjumpa dengan yang dicinta. Pecinta sangat rindu untuk berjumpa dengan yang dicinta. Itu konsep itu belum saya pahami teman-teman. Saya pikir, kenapa nih Hubabah kok ngomongnya gitu ya? Apa jangan-jangan punya kebencian gitu sama Salamah ini? Jadi dia meninggal, oh bagus dah meninggal. Hubabah kemudian nanya lagi gitu, kalau yang namanya ini, bin ini, kamu kenal?
Dia bilang, itu juga udah meninggal Hubabah. Masya Allah, senengnya. Saya kapan ya? Ya Allah, ya Allah. Sedikit sekalian yang saya muliakan, itu akhir Sya'ban. Hingga kemudian beberapa hari sesudahnya, malam Jumat pertama di bulan Ramadan, hanya kayak mungkin 10 hari, 11 hari dari hari saya berjumpa Hubabah Khadijah, kami dengar kabar Hubabah meninggal dunia. Hubabah Khadijah. Saya pun ikut bertakziah waktu itu, dan cerita ini saya dapat dari yang khidmah sama Hubabah. Ada seorang perempuan khidmah sama Hubabah dari masa kecilnya. Tinggal bersama dengan Hubabah sampai dia menikah, sampai dia punya anak. Dia suami sama anak-anaknya tinggal di rumah bawahnya Hubabah Khadijah. Hubabah Khadijah tinggal di rumah atas, bagian atas, dia tinggal di rumah bagian bawahnya. Hubabah yang perempuan yang tinggal di bawah rumahnya itu yang khadimahnya Hubabah, dia cerita. Dia bilang, saya nggak paham kalau maksudnya Hubabah Khadijah tadi malam itu mau meninggal, ya Allah. Saya kok benar-benar nggak ngerti ya. Hubabah itu tadi malam bilang, nanti kamu kalau habis selesai sholat, kami selesai sholat maghrib, dia bilang sama saya, nak kamu mau turunkan, mau buka puasa, makan malam sama suami dan anak-anak kamu. Dia bilang, iya Hubabah. Karena mereka buka puasanya kurma aja sama air, habis itu mereka sholat maghrib gitu. Habis saya sholat maghrib, perempuan ini turun ke bawah buat makan malam bersama dengan anak-anaknya dan suaminya. Dia bilang, nanti begitu adzan isya cepetan naik ya. Soalnya hari ini saya mau pergi ke undangan. Mau pergi pesta. Baik Hubabah, sambil heran dia turun ke bawah, dia siap-siapin makanan buat suaminya dan anak-anaknya. Habis pas mereka makan dia bilang, Hubabah kok aneh ya. Dia bilang katanya hari ini mau pergi ke pesta. Siapa orang mau nikahin anak di bulan Ramadan kayak begini gitu. Tapi ya karena Hubabah yang bilang, Hubabah gak akan bohong kan gitu. Yaudah kalau gitu kamu cepet-cepetan deh. Begitu adzan isya kedengeran, suaminya bilang biar saya yang rapiin, biar saya yang cuci-cuci piring, kamu naik aja temenin Hubabah Khadijah mau sholat isya. Dia bilang saya naik ke atas, Hubabah Khadijah lagi di kamar mandi. Pas keluar pakai baju baru yang beliau siapkan untuk lebaran, itu udah dipakainya, wangi, cantik, habis dari kamar mandi, udah wudu, udah mandi gitu. Habis keramasan, udah cakep banget lah gitu. Hubabah beneran mau pergi ke pesta. Pestanya siapa Hubabah bulan Ramadan seperti ini? Hubabahnya kasih isyarat untuk diam karena beliau mau sholat sunnah. Tahiyatul wudu ya, sholat sunnah wudu dulu gitu. Beliau habis selesai sholat sunnah wudu, dia nanya lagi, Hubabah mau pesta siapa Hubabah? Hubabahnya diem aja. Dia bilang, yuk kita harus cepet-cepet nih. Sholat qobliyah isya, sholat isya, habis selesai sholat isya, zikir-zikir, sholat ba'diyah isya. Yuk kita terawih, kita mesti cepet-cepetan terawih. Sholat terawih 20 rakaat, habis itu sholat witir. Dia bilang biasanya Hubabah tuh kalau witir cuma 8, nanti yang 3 dibikin sebelum subuh. 3 rakaatnya. Tapi yang kali ini witir 11-11-nya dikerjakan malam hari itu. Saya pikir Hubabah mungkin takut gak keburu atau apa. Tapi saya mau bertanya juga gak ini gitu. Habis selesai sholat witirnya, saya nanya lagi, Hubabah mau pergi ke pesta nih Hubabah, beneran. Kemana Hubabah? Dia bilang, kata Hubabah, yuk kita hatamin Quran dulu. Saya sudah hatam sekarang ini Al-Qurannya. Mari kita baca doa hataman Quran nak. Biar diistighfarkan sama 70.000 malaikatnya Allah. Seperti yang disebutkan oleh Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya. Dia bilang dia pun Hubabah baca nih dari surat Ad-Duha ke bawah selesai semuanya sampai kemudian baca doanya hataman Quran ya, yang panjang itu ada namanya fusul tuh, bacaan hataman Quran. Selesai sampai sampai bacaan doanya selesai semuanya, Hubabah kemudian berdiri. Senyum kemudian bilang, "Sekarang nih saya mau berangkat. Seneng banget gitu kelihatannya. Dia bilang, waktu Hubabah bilang kayak begitu, saya langsung melongok ke jendela luar gitu. Saya pikir mungkin ada mobil yang nungguin di sana gitu. Saya lihat nggak ada mobil, nggak ada apa. Memang aneh juga kalau Hubabah bilang menuju pesta gitu. Karena selama ini kalau ada pengantin, itu nggak bisa ngarep Hubabah Khadijah datang. Justru pengantinnya yang dibawa ke rumahnya Hubabah Khadijah. Dari mulianya beliau sebagai seorang perempuan, teman-teman saudaraku sekalian, sampai kalau ada pengantin pengen dapat berkahnya Hubabah Khadijah
Bukan Hubabah Khadijahnya yang datang ke acara pesta mereka, pengantinnya yang dibawa ke rumahnya Hubabah Khadijah buat dapetin doa gitu. Ulama tuh kalau datang ke sana, mereka pasti akan nyari keberkahan dari Hubabah Khadijah ini gitu. Dia bilang, saya lihat Hubabah Khadijahnya masuk kamar, saya ikutin. Terus saya bilang, Hubabah, katanya mau pergi ke undangan pesta gitu. Kata Hubabah, iya nih nak, sekarang saya pergi. Beliau kemudian naik ke atas tempat tidur, beliau mulai untuk baca. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya samperin beliau, Hubabah katanya mau pergi. Sekarang saya mau pergi. Hubabah mau ke undangannya siapa? Hubabah bilang, saya mau pergi ke undangan Allah. Dia bilang saat Hubabah sebut Allah, pahamlah saya bahwa Hubabah nih dari tadi nih rupa-rupanya sudah diberitahu. Memang ada ustazah orang sebelum meninggal itu dia udah diberitahu. Hampir semua teman-teman, hampir semua para walinya Allah Subhanahu wa taala tidak meninggal dunia kecuali sesudah mereka diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kapan tepatnya, jam berapa, menit berapa mereka akan meninggal dunia. Gak usah khawatir. Jangan kamu kira kita di atas muka bumi ini sama semua tempatnya, enggak ada. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang dekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bagi tahu kepada mereka hal-hal yang tidak diberitahu kepada orang awam semacam kita. Karenanya memang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, apalagi cinta dan dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah segala yang kamu perlukan. Sebab kau udah cinta dan dicinta Allah Subhanahu wa taala, tak ada lagi yang kamu perlukan. Seperti mana para kasih Allah Subhanahu wa taala yang saya ceritakan ini teman-teman saya sekalian. Hubabah kemudian bilang, Allah telah mengundang saya nak. Dia bilang baru paham saya kalau maksudnya Hubabah adalah meninggal. Saat itu juga saya pun segera pegang tangannya, saya bilang Hubabah jangan pergi. Nanti saya sama siapa Hubabah jangan pergi, Hubabah jangan pergi. Hubabah sembari tersenyum berkata, nah saya sudah begitu lama merindukannya. Saya sudah sangat lama menginginkannya. Dia bilang dan dari senyumnya Hubabah, kemudian leganya hatinya, rasa senengnya mau meninggal dunia, sampai bikin saya jadi, ini kayaknya meninggal barengan Hubabah Khadijah enak nih. Saya kemudian bilang, kalau gitu bawa saya juga bersamamu Hubabah. Kalau gitu saya mau ikutan juga. Hubabah senyum lagi kemudian berkata pada saya, nah setiap orang punya waktunya masing-masing. Kamu belum datang waktunya. Biarkan saya yang pergi sekarang menuju Allah Subhanahu wa taala. Hubabah kemudian bilang sama saya, sampaikan salam saya kepada semua orang nanti yang datang. Saya meminta maaf kepada mereka dan katakan kepada mereka juga, jika mereka ada salah sama saya sudah memaafkan mereka semua. Beliau kemudian melihat ke atas, tersenyum lebar dan berkata, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian meninggal dunia.